Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, semoga kalian tetap semangat, sehat. Pada pagi hari ini, saya Tri Harini akan memberikan materi tentang tata krama siswa. Sebelumnya mungkin saya belum pernah mengajar kalian pada waktu kelas 7, yang nanti kita akan bertemu pada kelas 8 ini. Untuk materi tata krama, tolong diperhatikan ya anak-anak. Pengertian dan prinsip-prinsip tata krama. Dengan demikian, tata krama adalah tata cara, sopan santun, tata susila. Sebutkan anak-anak yang lain dari tata krama adalah etiket atau etika, sebutan lain. Jadi saya ulangi, sebutan lain dari tata krama itu adalah etiket atau etika. Tata krama terdapat dan diberlakukan di mana saja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Pengalaman menunjukkan bahwa tata krama dapat menciptakan kebaikan, keselarasan, kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan. Tata krama di lingkungan rumah ada 3 tata krama, yaitu pertama, tata krama di lingkungan rumah dalam keluarga kalian. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentukan jati diri dan kepribadian seseorang yang berhubungan langsung dengan anggota keluarga. Contohnya anak-anak menghormati orang tua dan melaksanakan perintahnya dengan baik. B. Menyambut ajakan orang dengan wajah riang dan gembira dengan tersenyum, bisa. Kemudian C. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kemudian D. Bila diajak bicara harus memperhatikan. Jadi kita memperhatikan lawan bicara kita, maksudnya ya anak-anak. Kita lanjutkan E. Minta izin pada orang tua sebelum berangkat sekolah. Kemudian mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Kita ucapkan selamat. Bagi yang beragama Muslim, Islam mungkin dengan mengucap Assalamualaikum. Mungkin bagi yang bukan Muslim bisa menyapa dengan selamat pagi atau selamat siang dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tata krama di lingkungan sekolah anak-anak. Sekolah merupakan tempat bersosialisasi penting bagi anak dalam lembaga formal yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Contoh, A. Bersikap sopan pada guru dan karyawan. Jadi kalau bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita menyapa dengan mengucap salam, dengan tersenyum, jangan lupa. Dengan guru maupun dengan karyawan dan dengan teman-temanmu. Kemudian saling menghargai antar teman, mematuhi tata tertib sekolah. Lalu yang ketiga, tata krama di lingkungan masyarakat. Sebagai kontrol sosial yang berangkat dari kebiasaan, adat istiadat, dan norma, disebabkan dalam masyarakat merupakan tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat yang berbeda, latar belakang, serta budayanya. Kita ambil contoh, mengucapkan salam apabila bertemu orang yang lebih tua, saudara atau teman-teman kalian. Ya. Kemudian membiasakan mengetuk pintu bila bertamu. Kemudian bagaimana tata cara makan untuk menikmati hidangan di keluarga atau di lingkungan masyarakat. Saling menolong sesama tetangga, kemudian menghargai saran dan pendapat orang lain. Itu anak-anak 3 tata krama di lingkungan sekolah. Kemudian B anak-anak, komunikasi dalam pergaulan. Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan yang dikirim seseorang
kepada satu atau lebih penerima secara sadar dengan maksud untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima. Adapun anak-anak, bentuk dari komunikasi meliputi berbicara atau surat atau telepon atau kartu ucapan, bisa berupa karangan bunga maupun internet. Kemudian yang C, anak-anak, kita lanjutkan yang C ini, jenis-jenis tata krama. Secara garis besar ada beberapa jenis tata krama yang erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tata krama berbicara. Dalam berbicara berhubungan dengan antar manusia diperlukan pembicaraan antar sesama manusia. Tata krama dalam pembicaraan ini diantaranya sebagai berikut. Kita berbicara ini dengan siapa? Dengan siapa kita berbicara? Kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang tepat. Kemudian tempat di mana pembicaraan kita lakukan. Sikap kita selama berbicara, ya. Adapun yang hal-hal yang perlu dihindari di dalam komunikasi ini, anak-anak, yaitu memotong pembicaraan orang lain. Kalau ada orang lain yang sedang berbicara, kita harus permisi dulu, maaf. Jadi itu caranya, ya, tidak asal memotong pembicaraan yang mereka sedang melakukan komunikasi. Kemudian jangan sampai kita menguasai pembicaraan. Lawan kita hanya sebagai pendengar saja, ini jangan sampai terjadi. Tidak menatap atau memandang lawan bicara. Tidak menghiraukan pembicaraan teman yang berbicara. Ini hal-hal yang perlu kita hindari. Yang kedua, anak-anak, ini kok beberapa hal yang penting dalam etika bergaul, antara lain siapa yang dihadapi, teman, sebaya atau orang tua, guru, ya. Kemudian tempat di mana pergaulan itu berlangsung. Lalu bagaimana cara kita bersikap dan bertingkah laku. Ya, hal yang penting dalam etika bergaul. Kalau kita misalnya menggunakan pembicaraan melalui WA misalnya, kita menggunakan kata-kata yang sopan, ya. Jangan sampai kata-kata yang tidak baik kita tuliskan dalam WA. Ini jangan sampai, kalau itu kita komunikasi melalui WA. Beberapa bentuk etika pergaulan yang baik, yaitu memberi salam ketika bertemu seseorang yang kita kenal, kemudian juga perhatian terhadap orang lain, mengetuk pintu sebelum memasuki rumah orang lain, ya. Kemudian mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Jangan sampai lupa, ucapan terima kasih selalu kita sampaikan kepada teman atau kepada orang lain yang telah membantu kita. Kita rendah hati, tidak menang sendiri, kemudian ucapkan mohon maaf ketika melakukan kesalahan. Siap memberi bantuan sesuai kemampuan kita, ya. Sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan, lalu melakukan perintah dengan lapang dada. Sekarang anak-anak, tata krama dalam penampilan. Kita berpenampilan rapi, pantas, dan sederhana, ya. Tidak usah yang menyolok atau membuat orang lain melihat dengan penampilan kita yang berlebihan. Ini jangan sampai. Cara berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempat. Tentu saja, ya, anak-anak sudah tahu kita berpakaian ini di mana dan kapan, ya. Pilih pakaian yang tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Kemudian jangan asal mengikuti mode, karena belum tentu mode yang berlaku sesuai dengan keadaan.
Ini anak-anak salah satu sikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Sudahkah kalian mempraktekkan tata krama tersebut seperti yang ada dalam gambar? Coba sebutkan tata krama yang sudah kalian praktekkan di rumah maupun di sekolah, dan berilah masing-masing satu contohnya. Tolong tulis di buku kalian ya. Besok kalau kita pembelajaran sudah bisa secara langsung, akan Putri cek masing-masing. Demikian anak-anak materi kita. Saya ucapkan selamat tetap tinggal di rumah, tetap menjaga kesehatan. Kemudian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.